Jazakallahu khairan kepada Pak Irfan selaku moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim, keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah, dan para peserta kajian kita di sore hari ini yang ikut bergabung, semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini subhanallah sudah penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Hari ini sudah sedekat lagi sebentar tanggal 29 Rajab. 1 bulan lebih 2 hari kita akan ketemu dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala insya Allah menjaga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Kita bisa tetap istiqomah dalam iman ibadah dan kita tetap dalam keadaan istiqomah di atas jalan yang hak. Kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita akan membahas ini seri terakhir dari kajian dengan tema pertanyaan di padang mahsyar. Sudah kita bahas di 5 pertemuan sebelumnya tentang pertanyaan di padang mahsyar. Terakhir kita membahas tentang harta. Mali min aina iktasaba wa fima anfaqah. Hartamu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu gunakan. Ini sudah kita bahas. Pertanyaan keempat yang akan kita bahas. Wa an jismihi fima ablah. Tubuhmu untuk apa kamu habiskan dalam hidupmu itu. Apa yang kamu perbuat sampai hancur tubuhmu. Sekarang kita masih diberikan oleh Allah kekuatan. Suatu ketika kita akan lemah kembali. Dan ketahuilah, saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Tubuh kita hancur kembali. Dihancurkan oleh Allah di tanah. Sebelum hancur tubuh kita ditanam di kuburan, sejak kita balik sampai sebelum dicabut nyawanya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh anggota tubuh kita. Maka siapa yang akan bersaksi? Tidak siapa-siapa. Diri kita sendiri. Seluruh anggota tubuh kita. Agar kita tidak berbuat sembarangan. Dan kita menyadari itu. Takutlah akan hari di mana kita akan dihisab. Di mana saksinya tidak perlu saksi siapapun. Nggak seperti peradilan di dunia. Harus dihadirkan, ada sidang di sana. Ada saksi ahli, saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Tidak, dia akhir saksinya seluruh anggota tubuh. Bagaimana perbuatan tubuh Anda di dunia? Saya buka sebagai muqaddimah. Di surat 78, surat An-Naba. Kita lihat dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40, ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
pada hari ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada yang diizinkan oleh Allah bicara, kecuali hanya apa yang Allah telah berikan kesempatan. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamu. Pada hari ketika ruh, para malaikat dan ruh-ruh tubuh-tubuh manusia dibangkitkan di padang mahsyar, lalu berdiri berbaris-baris. La yatakallamun. Pada hari itu tidak pernah ada seorang pun, tidak ada satu pun yang diizinkan untuk berbicara. Nggak ada yang bisa bicara dan nggak ada yang boleh bicara. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali siapa saja yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa qala shawaba. Dan mereka akan berkata benar. Ini kata Allah di ayat ke-39-nya. Dzalikal yaumul haqq. Ini adalah hari yang hak. Hari yang benar pasti terjadi. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang di dunia menghendaki kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah, kembali kepada ketaatan kepada Rabb-Nya, ma'aba, hendaklah dia kembali. Jangan tunda-tunda. Karena kalau sudah mati, awas, semua tubuh Anda akan dimintai persaksian. Maka Allah katakan di penutup daripada surat ke-78 ini, Inna anzarnakum adzaban qariba. Hai manusia, sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah memberikan peringatan kepada kamu. Ada azab yang dekat sekali waktu. Azab nanti di hari kiamat yang pasti akan datang menemui kamu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika setiap manusia melihat apa yang pernah diperbuat oleh tangannya. Apa yang diperbuat oleh seluruh tubuhnya. Fayaqulul kafir. Maka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, dia akan menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Satu ucapan penyesalannya, ya laitani kuntu turaba. Aduhai celaka, sekiranya dulu di dunia aku jadi tanah saja. Nggak pernah jadi manusia yang punya tubuh sempurna. Kenapa menyesal? Karena ternyata sepanjang hidup di dunia tubuhnya berbuat tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka saudara sekalian, tadi di ayat 8 dikatakan, di ayat 38, nggak ada yang bisa bicara. Maka mulut-mulut yang di dunia suka berdusta, perbuatan-perbuatannya jelek, yang lalu dia tetap berbuat, lalu mulutnya akan beralibi. Tidak diizinkan lagi nanti di yaumil akhir, orang-orang yang di dunia durhaka kepada Allah, mulutnya berbicara. Mulutnya akan dikunci rapat-rapat. Lalu siapa yang akan berbicara? Nih, lisan kita bicara. Bukan mulut. Kalau mulut ada bibir bawah, atas, dan lisan. Kalau nggak ada bibir, nggak bisa kita bicara. Tapi mulut Anda dikunci rapat-rapat, nggak boleh bicara. Yang boleh bicara hanyalah anggota tubuh yang lain yang nggak bakal dusta. Lisan Anda, tangan Anda, kaki Anda, mata Anda, telinga Anda, seluruh tubuh Anda yang dilapisi kulit akan bicara dan bersaksi di hadapan Allah. Maka adakah manusia yang bisa menghindar? Surat Yasin, surat 36, ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ketika manusia akan dikunci mulutnya. Subhanallah. Dikunci betul-betul. Mulut-mulut mereka dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara, bersaksi di hadapan Allah ada tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi atas langkahnya dan perbuatannya. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Maka adakah manusia bisa menghindar dari persaksian anggota tubuhnya?
ketika ditanya oleh Allah, wahai tubuh seorang hamba, apa yang telah kamu perbuat di dunia sampai kamu dicabut nyawanya? Satu pertanyaan demi pertanyaan dari seluruh anggota tubuh. Yang anggota tubuh itu yang menjadi saksi tanpa butuh persaksian orang lain. Mulut yang biasanya dusta di dunia dikunci rapat-rapat oleh Allah. Tidak boleh bicara. Di sini dikatakan tangan dan kaki bicara. Apakah hanya tangan dan kaki? Lihat kembali surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-24. Surat An-Nur, surat 24, ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari ketika lidah mereka akan bersaksi untuk mereka sendiri. Wa aidihim, akan bersaksi tangan mereka sendiri. Wa arjuluhum, akan bersaksi kaki-kaki mereka sendiri. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh itu. Jadi mulutnya dikunci, tapi lisan yang berkata dusta nanti jujur di hadapan Allah. Lisan yang suka menghibah, yang suka mencela, yang suka melaknat, nanti lisannya jadi saksi di hadapan Allah. Kaki tangan yang suka berbuat tidak baik, memukul orang, mengambil hak orang, menyakiti orang, tangan bersaksi di hadapan Allah. Mulutnya dikunci ketika hendak berkata tidak jujur, dikunci oleh Allah. Kakinya melangkah kemana, apa yang diperbuat oleh kaki. Kakinya menjadi saksi atas seluruh perbuatannya. Di sini disebut lisan, lidah, tapi mulutnya nggak boleh bicara karena pasti dusta, tapi lidah akan berbicara. Tangan berbicara, kaki berbicara, dan seluruh anggota tubuh termasuk indera kita ketika kita melihat, ketika kita mendengar, seluruh tubuh yang dilapisi kulit kita berbicara di hadapan Allah nanti, menjadi saksi atas perbuatan kita sendiri. Subhanallah. Ini terjadi saudara sekalian, dan ini pasti, nggak ada yang bisa menghindar. Satupun manusia tidak ada yang mampu menghindar dari persaksian itu. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan segala sesuatu yang tadinya tidak mampu bicara, akan berbicara atas izin Allah. Kapan itu? Saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Surat 41, surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah, dilihat dari ayat ke-19. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka akan dipisah-pisahkan. Mana kelompok yang di neraka ini, di neraka itu, rombongan neraka khusus dipisah-pisahkan para penghuni neraka. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka? Karena perbuatan tubuhnya di dunia tidak benar. Ayat ke-20-nya, hatta idza ma ja'uha, sehingga ketika apabila mereka telah sampai di depan neraka, di saat mereka hendak dijebloskan ke neraka, dan mereka tidak mengakui perbuatannya atas apa yang diperbuat tubuhnya, mulutnya tidak mau mengakui, tapi apa yang terjadi? Syahida, maka akan berkata, syahida, menjadi saksi, bersaksi alaihim, untuk diri mereka sendiri. Sam'uhum, pendengaran mereka, nih telinga kita ngomong. Wa abasaruhum, mata kita akan bicara. Wa juluduhum, seluruh kulit kita bicara. Apa yang dimaksud kulit? Tubuh kita. Bukankah seluruh tubuh dilapisi kulit? Maaf, ada orang-orang yang di dunia bukan mahram, cipikat-cipiki, demi Allah pipinya akan bicara. Ada orang yang memeluk, mencium yang bukan haknya, hidungnya akan bicara. Ada orang yang suka memandang sesuatu yang tidak halal, matanya akan bicara. Ada orang mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, nguping pembicaraan orang, telinganya akan bicara. Orang-orang yang suka mempertontonkan aurat, tengkuknya bicara, rambutnya bicara, kepalanya bicara, ini tangannya bicara, betisnya bicara, seluruh anggota tubuh bicara. Nggak ada yang kelewatan.
Inilah saudara sekalian. Maka kan Allah tanya, Fima abla, tubuhmu kamu lakukan apa yang kamu perbuat sepanjang hidupmu sampai musnah. Maka apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika seluruh anggota tubuh berbicara, yang mulutnya dikunci, sehingga persaksian tubuh itu memberatkan orang itu sendiri, baru setelah tubuhnya semua bicara, kulitnya bicara, mulutnya bicara, protes terhadap tubuhnya sendiri, terhadap kulitnya sendiri. Coba perhatikan ayat yang ke-21-nya. Wa qalu lijuludihim, dan mereka berkata kepada kulit mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Tubuh mereka sendiri, nih mulutnya ngomong. Sama kulitnya, sama tubuhnya sendiri. Lima syahidtum alaina. Wahai kulitku, wahai tubuhku, mengapa kamu bersaksi untuk kami? Mengapa kamu menjadi saksi untuk kami? Dan kamu bersaksinya jujur lagi. Gak mau dusta, sehingga celaka kita. Kenapa bersaksi? Coba lihat. Apa jawaban kulit tubuh kita ketika ditanya oleh mulutnya sendiri? Qalu, kulit-kulit kita itu akan bicara. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Allah lah yang menjadikan kami dapat bicara. Sebagaimana Allah juga telah menjadikan kami pada sesuatu yang pertama kali bisa bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu di kali yang pertama. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Dan dipersaksikan oleh diri kita. Coba saudara sekalian, kita lihat. Persaksian di negara kita. Atau persaksian di persidangan di negara manapun. Harus ada jaksa penuntut umum. Harus diputuskan oleh hakim. Harus ada terdakwa. Harus ada pembela atau pengacara. Harus ada saksi-saksi. Ribetnya luar biasa. Mencakup beberapa manusia. Boleh jadi saksinya bisa dusta. Boleh jadi pengacaranya bisa membela sesuatu yang batil menjadi benar. Jaksanya menuntut tetapi tidak dengan tuntutan yang hak. Hakimnya memutuskan tidak adil. Semuanya bisa ikut dalam kecurangan. Siapa yang bersaksi nanti di padang mahsyar? Dari perbuatan tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Maka jangan harap, wahai saudaraku seiman, Anda bisa lari dari persaksian. Coba perhatikan ayat ke-22-nya. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Sungguh, hai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat sembunyi dari persaksian-persaksian pendengaran kamu, penglihatan kamu, kulit-kulit kamu terhadap dirimu sendiri. Walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan oleh tubuhmu. Padahal Allah tahu semua perbuatan tubuh kita, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Diperbuat oleh tubuh di hadapan manusia banyak atau sendiri-sendiri. Baik itu kamu lakukan dalam hatimu atau terucap dalam lisanmu. Tidak ada satupun yang luput dari persaksian di hadapan Allah. Saudara sekalian, ada yang bisa menghindar. Sementara Anda menjadi siksa Anda sendiri. Berat ya pasti memberatkan Anda, salah pasti salah, benar pasti benar. Subhanallah. Satu rangkaian ayat lagi. Surat Al-Qiyamah, surat 75. Ayat 13 sampai 15. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Nanti saudara sekalian, setiap manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dan akan diberitakan oleh Allah kepada seluruh manusia atas seluruh perbuatan tubuhnya, baik itu yang dilalaikan, baik itu yang dikerjakan,
Yang mengikuti aturan Allah segala perbuatan baik, yang melanggar larangan Allah segala perbuatan yang buruk, yang baik diikuti maupun yang dilalaikan, semuanya. Semuanya. Subhanallah. Adakah yang bisa mendekat? Ada yang bisa menghindar? Semua saudara sekalian. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan di ayat yang ketiga, yang ke-14-nya. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan mereka sendiri. Lalu mengungkapkan alasan. Mulutnya mengungkapkan alasan. Tapi anggota tubuh yang akan bicara. Walau alqa ma'adirah. Meskipun manusia mengemukakan beribu-ribu alasan, mengemukakan alasan macam-macam alasan, tapi kalau itu tidak diterima oleh Allah, Allah nggak akan terima. Dan persaksian kita adalah bukan siapa-siapa, seluruh anggota tubuh kita. Mari saudara sekalian, kita merenung. Bukankah sepanjang hidup kita banyak sekali berbuat maksiat? Mata kita berzina dengan memandang yang bukan haknya. Telinga kita berzina dengan mendengar pembicaraan yang tidak baik didengar. Lisan kita bicara yang tidak baik. Tangan kita berbuat dalam menyakiti orang lain. Subhanallah. Sampai langkah kaki demikian. Sampai kemaluan kita pun demikian ditanya oleh hati kita pun akan menjadi saksi. Lihat hadis 2222. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. 2 mata zinanya memandang, 2 telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya memukul, kaki zinanya melangkah, hati zinanya ingin dan rindu, sedangkan fa'raj atau kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. Berarti seluruh anggota tubuh kita ada kemungkinan berbuat dosa. Kata bebani Adam minas zina, la mudrikun, la mahala, dzalika la mahala. Anak Adam sudah ditetapkan nasibnya tentang zina. Pasti pernah melakukan zina. Tidak mungkin tidak. Maaf, barangkali kalau kita mendengar kata-kata zina, pasti yang terlintas di pikiran kita apa? Perbuatan mesum, seperti orang yang berhubungan suami istri. Bukan hanya itu. Anggota tubuh kita semuanya pernah berzina. Fal ainan zinatuha zinahuma nazar. Kedua mata, zina Anda memandang yang bukan haknya. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Kedua telinga zinahnya mendengar. Wal lisan zinaha kalam. Lisanmu zinanya bicara. Wal yadun, dan tangan zinanya apa? Al-baqshu, berbukat, memukul, bertindak, mengambil hak orang. Warijlan, dan 2 kaki zinanya tamshi, berjalan, melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Wal qalb zinahuma ahwan, dan hati juga punya zina. Apa zinanya? Berkeinginan, rindu, dan membayangkan sesuatu yang ingin dijadikan, yang ingin dilakukan. Wal faraj suku wal kadab. Adapun kemaluan itu cuma mengikuti perintah hati. Apakah mau mengikuti hawa nafsu? Apakah mau mendustakan? Jadi saudara sekalian, adakah di antara kita yang anggota tubuhnya bersih dari kesalahan? Tidak. Tidak. Setiap kita ada dosanya, subhanallah. Nggak ada satupun anggota tubuh kecuali pernah berbuat dosa. Dari mata terus. Pipi Ustaz zinanya apa? Itu tadi cipika-cipiki kanan kiri. Kan zinanya apa? Menyentuh tangan orang lain yang bukan mahram. Atau berbuat
mengambil harta orang, memukul orang, menghina orang, lisan kita menghina, mencela. Jadi nggak ada manusia kecuali tubuhnya itu pernah berbuat dosa. Tapi di ujung hadis itu mengatakan, pintu tobat itu nggak pernah tertutup. Sekarang saatnya. Kalau Anda tidak segera memperbaiki sendiri dari sekarang, afwan, seluruh tubuh Anda nanti bersaksi. Nggak bisa Anda melarikan diri dari persaksian tubuh. Maka Allah bertanya nanti tentang tubuh Anda. Fima abla, hai manusia, apa yang kamu perbuat dengan tubuhmu sampai kamu mati? Sejak kita balik sampai dicabut nyawanya, satu demi satu, ini seluruh anggota tubuh kita bersaksi di hadapan Allah. Tidak ada yang luput. Seluruh kulit tadi di surat 41. Bicara, saudara sekalian. Allahu Akbar. Pernah kita bayangkan telinga kita bicara? Pernah kita bayangkan mata kita bicara? Pernah kita bayangkan pipi kita bicara? Tangan kita, kaki kita, sampai seluruh kulit kita bicara? Nggak terbayang. Tapi ini pasti terjadi. Makanya Allah sudah mengingatkan kita sekarang melalui hadis tadi. Yang sedang kita bahas. Anjismihi fima abla. Tubuhmu kamu lakukan untuk apa? Apa yang kamu perbuat? Maka silakan tubuh Anda berbuat. Silakan Anda bekerja, silakan Anda beramal, apapun boleh Anda lakukan. Tapi ingat, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada tidak, kecuali tiap manusia bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh tubuhnya. Celaka manusia yang sudah tahu tubuhnya akan dimintai tanggung jawab, tapi berbuat seenaknya di dunia. Kembali di surat 75. Di ayat yang ke-34, 35, sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula laka fa'aula." Celaka kamu hai manusia, sungguh celaka kamu. Summa aula laka fa'aula. Kemudian sungguh celaka kamu hai manusia, celaka kamu. Ayah sabul insanu ayut roka sudah. Manusia mengira nanti di yaumil akhir akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Tanggung jawab. Coba kita mulai lihat dari lisan. Semua akan diminta tanggung jawab. Ketika Anda menghina orang, Anda mencela orang, Anda mencaci maki orang, Anda berkata kotor, bukankah itu lisan sedang berzina? Kalau orang yang tetap kotor lisannya, Allah benci, maka pasti nanti hisabnya mulutnya akan dikunci. Lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1549. Bulughul Maram 1549. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayatnya At-Tirmizi yang lain dalam hadis yang tidak ma'rufkan dari Ibnu Mas'ud disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, bukan orang yang tidak kotor. Laisal min bita'an. Seorang muslim itu mulutnya nggak suka mencela orang. Walal la'an, bukan suka melaknat orang. Walal fahish, bukan orang yang perangi. Perbuatannya buruk, pula orangnya kotor. Gimana kalau ada orang perbuatannya jahat, tangannya berbuat jelek, lakinya melangkah untuk keburukan, anggota tubuhnya berbuat keburukan, lisannya berkata kotor, lisannya mencela dan menghina. Aman boleh jadi di dunia, jangan harap aman di akhirat. Maka orang-orang muslim yang mengaku iman, lalu nggak jaga lisan, nggak jaga perbuatan tubuh, Allah benci. Coba, Uhti naik ke hadis sebelumnya, nomor 48-nya. Bismillah, dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor.
Jadi setiap orang yang tubuhnya berbuat keburukan-keburukan, apapun yang dilakukan tubuh, yang fahish, perbuatannya keji, jahat orangnya, wal badi, mulutnya kotor, dibenci Allah, dan sungguh bukankah saat kita nanti dihisab di padang mahsyar, yang sangat kita butuhkan adalah syafaat? Jangan harap orang yang mulutnya nggak dijaga di dunia untuk bisa meraih syafaat. Karena orang yang mulutnya kotor, yang suka mencela orang, yang suka melaknat orang, kelak mereka tidak akan bisa menjadi ahli syafaat. Boro-boro memberikan syafaat, menerima syafaat saja nggak diterima. Dan mulutnya dikunci, tidak boleh bicara, nggak boleh jadi saksi. Yang menjadi saksi seluruh tubuhnya. Yang menjadi saksi seluruh tubuhnya. Silakan buka. Hadisnya Bulughul Maram 1560. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak bisa memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Siapa tuh orang yang suka melaknat? Ini yang gak jaga mulut. Mencela orang, mendoakan buruk orang, melaknat orang, menghadik orang. Innal la'anin la yakununa syufa'a. Orang-orang yang suka melaknat itu kelak gak bisa jadi ahli syafaat. Boro-boro memberi syafaat, menerima syafaat aja tidak. Apalagi memberi. Wala syuhada. Dan persaksiannya gak bisa jadi saksi. Nanti yaumal kiamat, pada hari kiamat. Lalu karena nggak boleh jadi saksi, tadi di surat Yasin ini mulutnya dikunci. Yang bersaksi seluruh anggota tubuhnya, mata, telinga, tangan, kaki, dan seluruh kulit. Berhati-hatilah dengan perbuatan kita. Meskipun tidak diketahui orang, tapi demi Allah, Allah tahu. Dan tidak mungkin akan luput dari persaksian di hadapan Allah atas seluruh anggota tubuh kita. Dan Allah mengetahui perbuatan dosa kita, baik yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada kita terhadap segala perbuatan dosa, jauhi. Baik itu dosa yang kelihatan orang atau yang sembunyi-sembunyi. Baik itu yang diperbuat oleh tubuh ataupun ini yang masih dalam hati, ataupun sekedar ucapan dalam lisan. Surat 6, Al-An'am ayat 120. Surat 6, Al-An'am 120. Wazaru, dan tinggalkanlah, jauhilah. Zahirul ismi wa batinah. Baik itu dosa-dosa yang nampak, yang terlihat oleh tubuh, dikerjakan oleh tubuh, maupun wabatina, perbuatan dosa yang tersembunyi. Mau diperlihatkan, mau disembunyikan, mau yang diperbuat oleh anggota tubuh, atau sekedar apa yang ada dalam hati dan pikiran Anda. Kalau itu termasuk dosa, jauhi. Kenapa? Innalladzina yaksibunal itsma. Sesungguhnya orang-orang yang tubuhnya senantiasa mengerjakan perbuatan dosa, sayudzawna bima kanu yaqtarifun, kelak akan diberi balasan, tentu balasan yang berat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka tubuhnya berbuat baik, semua tubuhnya akan dinilai baik. Tapi ingat, perkara itu yang memutuskan sebetulnya hati Anda. Kalau hati Anda buruk, maka seluruh perbuatan tubuh menjadi buruk, jahat. Tapi kalau hati Anda baik, maka seluruh anggota tubuh akan berbuat baik. Bukti bisa dibaca di hadis nomor 1512, agak panjang hadisnya, Ukti baca paling akhir. Di paling ujung ada kalimat begini, ketahuilah, sesungguhnya di setiap tubuh, di setiap jasad ada segumpal darah. Dari situ dibaca. (1514). Sesungguhnya setelah penaklukan Khaybar. Maaf, 1000 Bulughul Maram 1514.
Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah. Apabila baik, akan baik pula seluruh jasad. Dan apabila rusak, akan rusak juga seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Bukankah tadi di Sahih Muslim yang nomor hadis 2282, pemutus perkara kejahatan tubuh itu adalah hati? Penglihatan Anda memandang yang nyuruh hati. Telinga mendengar yang nyuruh hati. Tangan berbuat yang nyuruh hati. Sampai kemaluan, apakah jadi zina atau tidak, tergantung hati Anda. Ketahuilah, berhati-hatilah. Kalau Anda nggak jaga hati Anda, perbuatan anggota tubuhnya jadi buruk. Bukankah nanti ada pertanggungjawaban? Ala kata Rasulullah, ketahuilah, inna fil jasadi mudghah. Setiap tubuh-tubuh manusia, jasad-jasad manusia, itu ada sekepal daging, sekepal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik sekepal daging itu di dalam tubuhnya, baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk sekepal daging yang ada di dalam tubuh itu, maka buruk semua perbuatan tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, sekepal daging yang ada di dalam tubuh kita itu adalah qalb. Ini yang mengatur kita, yang mengatur perbuatan tubuh. Ketika mata hendak memandang, hati mengatakan jangan, gak bakal jadi mandang. Ketika lisan mendengar, hati mengatakan jangan, gak jadi mendengar. Karena bukankah nanti mata kita bersaksi, telinga kita bersaksi, dan seluruh tubuh bersaksi, maka jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun dari tubuh. Karena kelak dimintai persaksian. Termasuk, mohon maaf, tadi dikatakan pendengaran, pendengaran, penglihatan. Mata Anda tadi, mata zinahnya melihat. Telinga zinahnya apa? Mendengar. Apabila ada orang mendengar yang tidak pantas didengar, apa risikonya? Ukti buka kembali Bulughul Maram nomor hadis 1555. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka hal itu didengar, maka pada hari kiamat kedua telinganya akan dituangi anuk, yakni timah. Jadi orang yang suka nguping pembicaraan orang, apalagi dengerin ghibah, dengerin celaan orang, senang mendengarkan sesuatu kemaksiatan. Subhanallah. Ada resiko yang sangat berat. Di hari kiamat kedua telinganya dituang timah panas. Man tasma' haditha qaumin wa huwa lahu karihatun subba fit udunaihi al-ina. Siapa yang di dunia suka lihat ini, nyuri-nyuri dengar pembicaraan suatu kaum. Dan orang yang sedang bicara nggak pengen didengar, tapi Anda nyuri-nyuri. Maaf, yang suka dengerin acara-acara kemaksiatan. Apa di acara TV itu? Ada recheck and recheck, ada ghibah, ada macam-macam lah. Yang suka menghina orang, mencela orang, ngomongin orang, melaknat orang. Anda kok ikut nguping, mendengarkan. Ini ikut rahasianya. Ini salah satu resikonya. Dituangkan cairan timah ke dalam telinganya. Bisa dibayangkan, timah panas mendidih, dituang ke telinga. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sudah tersiksa dalam hisabnya. Belum lagi siksa nerakanya. Kayak apa? Itulah saudara sekalian. Mari kita jaga mata. Penglihatan mata yang khianat, Allah tahu. Isi hati yang khianat, Allah tahu. Meskipun orang yang ada di sekitar kita nggak tahu. Lihat surat 40. Surat Ghafir. Surat Al-Mu'min. Ayat ke-19. Ya'lamu kha'natal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui semua penglihatanmu yang khianat, pandanganmu yang khianat, semua Allah tahu. Dan segala isi hati yang disembunyikan di dalam hati, Allah tahu. Bukankah hati bagian dari tubuh kita?
Bukankah semua akan dimintai pertanggungjawaban? Maka silakan Anda berbuat. Silakan Anda bekerja. Silakan Anda beramal. Silakan Anda berbuat di dunia. Tapi Allah tahu apa yang kamu perbuat. Nanti Allah akan memutuskan siapa orang yang benar jalannya, siapa orang yang bengkok. Silakan berbuat. Silakan. Surat 17 ayat ke-84. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 84. Bagaimana Allah berfirman? Qul, katakanlah, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang silahkan berbuat sesuai dengan pembawaan masing-masing. Terserah kamu mau ngapain. Silahkan. Terserah kamu, apa yang kamu perbuat. Tapi ingat, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah, Rabbmu, Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Siapa yang lebih benar jalannya. Maka tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun kecuali dipertanggungjawabkan. Surat 99, yaitu surat Al-Zalzalah. Coba kita lihat dari ayat yang ke-6. Surat Al-Zalzalah, surat 99. Coba kita lihat dari ayat ke-6 sampai ayat terakhir. Yauma idiyas durunnasu asyatan yurau a'malahum. Pada hari itu seluruh manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan terhadap seluruh perbuatan mereka. Apapun yang diperbuat oleh tubuhnya, diperlihatkan. Ayat ke-7-nya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apabila di dunia perbuatan tubuhnya ada berbuat baik, meskipun sebesar zarrah, meskipun sebesar debu, meskipun itu kecil, Allah akan beri balasan. Diperlihatkan balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar zarrah, sebesar debu, tetap diperlihatkan dan mereka pasti melihat balasannya. Maka berhati-hatilah. Nasihati diri kita, nasihati anak keturunan kita, keluarga kita. Jangan sampai berbuat seenaknya. Kenapa? Perbuatan sekecil apapun, mau baik mau buruk, dibalas. Maka berhati-hati terhadap perbuatan buruk. Yang dilakukan oleh tubuh, sekecil apapun. Ada sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat ini Allah abadikan dalam sebuah Al-Quran. Di surat Luqman. Ini adalah nasihatnya kepada anak-anak itu berbuat seenaknya. Karena semuanya akan dibalas oleh Allah. Suratnya surat Luqman ayat yang ke-16. Ya bunayya, hai anak-anakku, kata Luqman. Innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Sesungguhnya apabila ada perbuatanmu yang kamu lakukan, perbuatan sekecil apapun, sebesar biji sawi saja. Fatakum fi sakhratin, lalu berada di dalam batu, au fis sama, atau ada di langit, au fil ard, atau ada di bumi. Ya'ti bihallah. Kelak Allah pasti akan memberikan balasannya dari seluruh perbuatan tubuhmu itu, sekecil apapun. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah itu latif, maha lembut, maha halus, khabir. Allah itu maha menyaksikan, maha teliti atas perbuatan kita. Gak ada satupun kecuali diperlihatkan sekecil apapun, hatta hanya satu kata, pandangan mata, pendengaran telinga, ucapan lisan, perbuatan tangan, langkah kaki, seluruh tubuh yang dilapisi kulit,
Semuanya Allahu Akbar. Bersaksi. Maka jangan berlaku curang di dunia. Jangan berlaku zalim di dunia. Jangan berlaku sombong kalian di dunia. Karena sesungguhnya tubuh kita itu milik Allah. Semua yang kita miliki milik Allah. Lalu apa yang Anda banggakan? Apa yang Anda akan banggakan? Maka saudara sekalian, Allah perintahkan kita silakan berbuat di muka bumi. Silakan bekerja, silakan beramal, silakan berbuat. Pasti yang berbuat adalah tubuhmu. Dan ingat, semuanya nanti Allah yang akan memberitakan apa yang Anda perbuat itu. Benar atau salah, baik atau buruk, Allah yang kelak memutuskan. Surat 9, ayat 105. Surat 9, ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu mu'minun wa saturduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu. Silakan kamu berbuat, silakan bekerja, silakan beramal. Lakukan sesuai apa yang Anda inginkan oleh tubuh Anda. Fasayarallahu amalakum. Tapi Allah melihat perbuatan kamu. Allah melihat amalmu. Allah melihat pekerjaan kamu. Wal mu'minun, orang beriman, wa rasuluhu, Rasul pun demikian. Ketika Rasul masih hidup, Rasul bisa melihat sahabatnya itu sesuai enggak dengan aturan Allah dan Rasul. Sekarang Rasul sudah wafat, tapi Rasul kelak menjadi saksi atas amal kita yang kita lakukan di dunia. Perbuatan anggota tubuh kita yang kita kerjakan, semua akan dipersaksikan pula oleh Rasul. Wal mu'minun, orang beriman pun melihat. Tapi siapa yang akan menilai? Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah yang maha mengetahui yang gaib, Allah yang maha mengetahui yang nyata, yang kelak di yaumil akhir memberitakan kepada kamu tentang apa yang kamu perbuat di dunia. Tubuhmu berbuat apa saja di dunia. Tanya oleh Allah. Dan tubuh kita akan bersaksi. Sekecil apapun, tidak ada yang luput. Allahu Akbar. Saudara sekalian, bukankah ini peringatan yang nyata dari Allah? Bukankah ini sangat jelas dan semuanya jelas dalam dalil? Al-Quran menyebutkan, Al-Hadis menyebutkan. Maka saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, pantaskah kita kemudian berbuat seenaknya padahal tubuh kita milik Allah? Pantaskah kita berkata seenaknya padahal lisan kita pun milik Allah? Pantaskah kita berbuat seenaknya padahal semua yang kita perbuat oleh tubuh kita kelak bersaksi di hadapan Allah dan tidak ada yang bisa lari dari persaksian? Maka Allah memerintahkan kepada kita apa? Terserah Anda deh mau berbuat apa. Silakan. Silakan. Tapi Anda wajib punya iman. Dan salah satu cabang iman adalah rasa malu yang wajib Anda memiliki rasa malu. Kalau Anda nggak punya rasa malu, Anda berbuat seenaknya. Ukti, silakan bisa dibuka. Hadis nomor 1570 di kitab Bulughul Maram. Bismillah. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, malu itu termasuk dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Bagaimana kalau ada orang sudah ngaku iman, nggak punya malu? Silakan berbuat seenaknya. Terserah Anda. Dibebaskan oleh Allah melalui Rasul. Ukti batah satu hadis berikutnya, 1571-nya. Dari Abu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda, di antara nasihat yang diperoleh manusia dari sabda nabi-nabi terdahulu adalah, apabila kamu tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Subhanallah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'tah.
Terserah kamu deh, mau ngapain. Kalau kamu nggak punya malu, idza lam tastati fasna' ma syi'ta. Terserah kamu mau berbuat apa. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Berbuat sesukamu. Seakan-akan apa, saudara sekalian? Bebas, terserah berbuat apa. Kalau tidak punya malu, terserah Anda mau berbuat apa. Dibebaskan. Apakah berarti kita boleh berbuat seenaknya? Mata kita boleh memandang seenaknya? Telinga boleh mendengar seenaknya? Lisan boleh berkata seenaknya? Tubuh kita berbuat seenaknya? Tentu bukan itu maksudnya. Kapan Anda boleh berbuat seenaknya? Kalau nggak punya rasa malu. Berarti Anda nggak punya iman. Dipersilahkan, terserah Anda. Maka saudara sekalian, iman yang ada pada diri seorang hamba itu ada cabang-cabang. Dan cabang iman itu banyak. Sahih Muslim, nomor hadis 30. Ada berapa cabang iman? Yang diantaranya adalah malu tadi. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Inilah secara lengkap hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman yang ada pada diri seorang hamba itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada sekitar 70 atau lebih dari 60 cabang iman. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba lisannya telah mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketika telah mengucapkan itu wajib dijaga seluruh perbuatan tubuhnya. Wa adnaha imatatul adza 'ani tariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman, ketika seseorang tangannya mengambil sesuatu yang menghalangi jalan, menyingkirkan benda yang mengganggu jalan sekecil apapun, baik dengan tangannya, dengan kakinya, dia termasuk daripada iman. Wal haya'u minal iman. Dan malu itu juga sebagian daripada iman. Berarti saudara sekalian, agar kita nggak berbuat seenaknya, lisan kita nggak berkata seenaknya, mata nggak melihat seenaknya, telinga nggak mendengar seenaknya, dan semua anggota tubuh tidak berbuat seenaknya. Miliki rasa malu. Miliki rasa malu. Karena malu bagian iman. Anda nggak punya malu, berarti seakan-akan nggak sempurna iman Anda. Terserah Anda mau ngapain. Nyakiti orang, silakan. Menghina orang, terserah Anda. Ngambil harta orang, monggo. Mau berbuat dolim, terserah, dibebaskan. Seakan-akan apa? Silahkan Anda mau berbuat. Syaratnya Anda nggak punya malu. Maksudnya, kalau kamu nggak punya iman, silahkan berbuat seenaknya. Silahkan tubuhmu berbuat apa yang kamu suka. Tapi ingat, bukankah tubuh kita akan bersaksi? Senada dengan hadis tadi yang sudah disebutkan di kitab Bulughul Maram, malu sebagian daripada iman tadi. Sekarang coba kita lihat. Surat 41 ayat 40. Surat 41 ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari aturan-aturan dan hukum-hukum kami, mengingkari saturan Allah, syariat Allah. Bukankah tanda kebesaran Allah itu adalah aturan Allah, syariat Allah, ketetapan Allah, ciptaan Allah, dan menyeluruh? La yakhfawna alaina. Tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Coba Bapak Ibu perhatikan di tengah-tengah ayat. Ada kalimat begini. Afamayyulqa finnari khairun ammayyati aminan yaumal qiyamah. Apakah kelak orang-orang yang menemui Allah pada hari akhirat dilempar ke neraka itu yang lebih baik, atau orang yang menemui Allah
dengan rasa aman, dimasukkan ke surga. Itu kayak yang lebih baik. Sebuah pertanyaan sesungguhnya nggak butuh jawaban. Silahkan kita, Anda ingin dilempar ke neraka, apakah ingin Allah dengan rasa aman lalu masuk surga? Peduli dengan kesalahan dan dosamu, perbuatan tubuhmu, mau berbuatnya, perhatikan ujung ayat kalian. Apa kata Allah? Ya, lakukanlah kamu berbuat. Terserah kamu deh, mau ngapain tubuhmu. Terserah, mau berbuat apa, silahkan. Mau nyakiti orang, mengambil harta orang, memukul orang, menghina orang, mencela orang, silahkan, terserah Anda. Mau nggak sholat, nggak mau ibadah, tubuhmu nggak mau ibadah, nggak mau puasa, terserah Anda. Semua tubuh kita akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Silahkan Anda berbuat seenaknya. Tapi sungguh, Allah mengetahui segala perbuatan. Maka segala perbuatan kita tidak pernah tersembunyi. Nanti di padang mahsyar Allah akan buktikan dan Allah akan balas semuanya. Meskipun manusia telah lupa atas apa yang diperbuatnya, tapi Allah tidak pernah lupa. Surat 58, surat Al-Mujadalah, lihat ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari itu nanti, padang mahsyar, mereka semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka seluruh yang pernah mereka perbuat di dunia ini. Apa yang diperbuat oleh tubuhnya, seluruhnya diperlihatkan. Ahsahullah wa nasuh. Allah menghitungnya, Allah memperhitungkan semua perbuatanmu itu dengan cara apapun dari seluruh anggota tubuhmu. Meskipun kamu dan mereka semua telah melupakan, tapi Allah tidak pernah lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguh, Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Semua perbuatan manusia disaksikan oleh Allah. Semua perbuatan manusia tidak ada yang luput kecuali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka saudara kalian, berhati-hatilah. Inilah pertanyaan yang keempat. Anjismihi fima ablah. Tubuhmu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berbuat dengan tubuhmu, sampai kamu dicabut nyawanya, dan hancur di muka bumi tubuhmu, dikubur. Nanti semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Satu kalimat, satu perbuatan kedipan mata, pendengaran kita, langkah kaki kita, perbuatan tangan kita, semua dimintai pertanggungjawaban. Berhati-hatilah. Semua telah disampaikan. Ayat-ayatnya jelas, hadis-hadisnya jelas. Jangan sampai kita berbuat seenaknya. Karena seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian, wallahu a'lam. Kami serahkan kepada Pak Irfan. Inilah sesi terakhir tentang 4 pertanyaan di padang mahsyar. Semoga apa yang kita uraikan menjadi barokah untuk kita, manfaat bagi kita, dan yang paling utama, kita memahami ayat-ayat dan hadis tadi, dan kita menjaga diri. Jangan sampai tubuh kita berbuat seenaknya, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Silakan Pak Irfan, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Melanjutkan series kajian sebelum-sebelumnya yang pada kali ini dengan tema tubuhmu, apa yang kamu perbuat. Sudah masuk ke beberapa pertanyaan Pak Ustadz, saya akan langsung mulai saja pertanyaan pertamanya. Pertanyaannya yang pertama ini saya coba gabungkan 2 pertanyaan yang hampir mirip Pak Ustadz. Silakan. Ya, Pak Ustadz, jika ada yang mencuri tetapi setelah itu mengembalikan apa yang dicurinya, apakah tetap harus dipertanggungjawabkan atau tetap akan dipertanggungjawabkan? Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Pertanyaan keduanya adalah, Pak Ustadz, apakah ada
istilah mencuri untuk kepentingan yang lebih baik. Di sini sisinya bisa juga dilihat dari berkorupsi untuk kepentingan yang lebih baik. Mangga Pak Ustaz. Kalau bahasa Indonesianya itu maling budiman. Kalau di Eropa sana ada yang namanya Zorro. Ngambil hak orang kaya yang jahat dikasih untuk fakir miskin. Robin Hood. Robin Hood ya. Baik. Saya jawab dulu pertanyaan kedua ini, menarik ini. Iya, Coba Ustaz. Ufi baca hadis nomor 175. Bulughul Afwan, Sahih Muslim 175. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa suci dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan seperti mencuri, menipu, menggelapkan atau korupsi, rampok, judi, dan sebagainya. Ada nggak istilah mencuri untuk kebaikan? Nggak berlaku. Diibaratkan seperti orang sholat tapi nggak wudhu. La yuqbalu sholat liman lam yatawadda' atau liman lam tuhur. Nggak akan sah sholat seseorang kalau dia nggak bersuci. Ada orang sholatnya khusyuk tapi nggak wudhu, nggak laku. Lalu diibaratkan apa? La yuqbalu amal. Tidak diterima amal. Sedekah Anda, infak Anda, apapun kebaikan Anda. Min hulul. Kalau harta yang kamu amalkan itu dari hasil yang tidak baik. Hulul, korupsi, mencuri, mengambil hak orang, menipu orang. Lalu dipakai untuk sedekah. Tidak ada gunanya. Dipakai bangun masjid, tetap dosa. Anda korupsi 1 miliar. 1 miliar nggak diambil sepeser pun. Bangun masjid yang 500 juta, 500 juta bagi-bagi fakir miskin. Anda tetap dosa, nggak ada gunanya. Anda mencuri, Anda korupsi, Anda mengambil hak orang. Kemudian itu digunakan untuk kebaikan. Haram, karena itu bukan hak Anda. Islam mengajarkan demikian. Inilah tadi. Jadi nggak diterima la yuqbalu shadaqah min hulul, nggak diterima kebaikan Anda, sedekah Anda dari harta Anda kalau harta itu diambil dari hulul. Apa itu hulul? Mencuri dan seterusnya. Ini yang ditampilkan itu salah. Bulughul Maram harusnya yang ditampilkan dari Sahih Muslim 175. Demikian. Jadi pertanyaan kedua jelas, nggak ada maling budiman, nggak ada Zorro, nggak ada Robin Hood, nggak ada. Yang ada orang beramal dari harta yang halal. Kalau hartanya nggak halal, nggak diterima oleh Allah. Demikian. Pertanyaan pertama. Ustadz, ada orang mencuri, lalu telah bertobat di dunia. Apakah kemudian nanti tetap dihisap? Tangannya akan bersaksi? Tergantung tobatnya kayak apa. Tobatnya orang mencuri nggak cukup. Ya Allah, aku tobat telah mencuri. Nggak cukup. Ada aturan. Makanya ketika anggota tubuh berbuat, kalau anggota tubuh yang berbuat itu melanggar aturan Allah dan telah ditetapkan hukum, nggak bisa kemudian tanpa tobat yang sebenarnya diampuni Allah. Apa tobatnya orang pencuri? Seperti apa? Coba lihat. Suratnya surat 6 ayat 58. Surat 5 ayat 38 maksud saya. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang laki-laki yang mencuri atau seorang perempuan yang mencuri, potong kedua pelaku pencuri tadi. Faqta'u aydiyahuma. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Sebagai balasan atas perbuatan mencuri dan sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa dan bijaksana. Jadi hukuman mencuri itu tidak ada lain kecuali potong tangan. Tapi bagaimana Rasulullah menyebutkannya? Coba ukhti buka Bulughul Maram, nomor hadis 1270. Bulughul Maram, nomor hadis 1270. Bagaimana Rasul tetapkan di situ? Bismillah.
Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah bersabda, tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong, kecuali barang yang dicurinya senilai 1/4 dinar atau lebih. Muttafaq alaih, dan lafaz ini menurut riwayat Muslim, sedangkan lafaz riwayat Al-Bukhari, tangan seorang pencuri dipotong jika mengambil barang senilai 1/4 dinar atau lebih. Sementara menurut riwayat Ahmad, potonglah oleh kalian jika mengambil 1/4 dinar dan jangan kalian memotongnya jika mengambil kurang daripada itu. Jadi Rasul tegas-tegas berdasarkan firman Allah tadi, Rasul jelaskan, tidak boleh tidak seorang pencuri yang telah mencapai nisab pencuriannya, potong tangan. Tapi kalau tidak, nggak boleh. La tuqta'u yadu sariq illa fi rubu'i dinarin fasa'id. Tidak boleh pencuri itu dipotong tangannya, kecuali kalau hasil curiannya sudah mencapai 1/4 dinar atau lebih. Berapa 1 dinar? 1 dinar itu setara 4,25 gram emas. Kalau gitu 1/4-nya berapa? Sekitar 1 gram emas. Berapa harga emas 1 gram? Sekitar 1 juta. Jadi kalau ada pencuri yang nilai mencuriannya itu adalah sudah 1 juta, 1/4 dinar, potong tangannya. Tidak boleh tidak. Ustadz, kalau dia tobat gimana? Tobatnya pencuri itu dipotong. Tobatnya pencuri itu dipotong. Di zaman Rasul begitu. Bahkan ada seorang mencuri telur, tapi telah sampai kepada dinar, sampai 1/4 dinar, potong tangannya. Ada orang mencuri tali, tali yang sudah ditumpuk sekian dinar harganya, dipotong tangannya. Ukti lihat lagi, 1272. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali kemudian dipotong tangannya. Subhanallah, dipotong. Karena tali yang dicuri nilainya sudah sampai 1/4 dinar. Telur yang dicuri nilainya sudah sampai 1/4 dinar. Dipotong. Nggak ada lain. Ustadz, kalau yang mencuri itu ngaku gimana? Balikin hasil curiannya. Oh, kalau gitu udah dibalikin tobat. Nggak bisa. Potong tangannya dulu baru tobat. Di zaman Rasul seperti itu. Karena perintah Allah. Inilah hukumannya orang mencuri. Coba, Ukti, satu hadis lagi, 1276 ya. Di situ temanya apa? Maksudnya adalah pengakuan orang mencuri. Orang nyuri tapi ngaku sama Rasul. Bismillah. Dari Abu Umayyah Al-Makhzumi. Dari Abu Umayyah Al-Makhzumi dia berkata, seorang pencuri yang benar-benar telah mengakui perbuatannya dihadapkan kepada Rasulullah. Namun tidak ditemukan barang curian ada padanya. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, saya mengira kamu tidak mencuri. Jawabnya, benar, saya telah mencuri. Beliau pun mengulangi kata-katanya sampai 2 atau 3 kali. Setelah itu, beliau memerintahkan untuk dipotong tangannya. Maka dipotonglah tangannya. Kemudian, orang tersebut dihadapkan kepada beliau dan beliau bersabda, mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Ia berkata, aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, terimalah taubatnya 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Lafaz ini adalah lafaz riwayatnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad serta An-Nasai dan para perawinya dapat dipercaya. Maksudnya hadis sahih, hadis kuat rawinya. Dipotong. Nggak cuma tobat. Ngaku nyuri, datang kepada orang yang dicuri, tapi barang curinya sudah habis. Nilainya 1/4 dinar. Atau lebih. Si orang yang hartanya dicuri sudah memaafkan. Tapi urusan pencurian bukan masalah dimaafkan. Apa yang terjadi? Dia datang kepada Rasul ngaku mencuri. Ya Rasul, saya mencuri. Tapi barang curiannya sudah nggak ada. Sudah dimaafkan oleh orang yang barangnya dicuri. Tapi aku mengaku, ya Rasulullah, tolong hukum aku karena aku mencuri. Aku tidak nyangka kamu nyuri. Demi Allah saya nyuri. Akhirnya apa yang benar Rasul? Potong tangannya. Dipotong dulu.
Nggak disuruh tobat dulu. Potong tangannya dulu. Setelah dipotong tangannya sampai batas pergelangan, dibawa kepada Rasulullah. Baru Rasul perintahkan di situ. Istaghfirillah wa tub ilaih. Sekarang kamu istighfar, bertobat kepada Allah. Maka orang itu berkata, Allahumma firli wa tub alaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, dan terimalah tobatku. Rasul mendoakan sampai 3 kali. Apa kata Rasulullah? Allahumma tub alaihi. Allahumma tub alaihi. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terima tobat pencuri ini. Karena dia sudah bertobat dan sudah dengan siksaan potong tangan. Ini hukum mencuri, saudara sekalian. Di dalam hukum Islam dan di negara Islam di Arab Saudi khususnya, sampai sekarang masih berlaku. Saya yakin Bapak Ibu, dulu sebelum ditertibkan para peminta-minta, itu di bawah tahun-tahun 2010, di Madinah, di Mekah, itu banyak kalau Ibu lihat keluar dari masjid gimana? Orang-orang yang potong tangannya segini, yang potong sampai sini. Jadi kalau pertama nyuri, potong tangan kanan, bukan tangan kiri. Nyuri kedua, potong sampai siku. Nyuri ketiga, potong sampai lengan. Nyuri lagi, potong tangan kiri. Subhanallah. Inilah aturan. Maka para koruptor itu sesungguhnya mencuri uang rakyat. Gimana caranya? Potong tangannya, balikin duitnya, tobat sama Allah. Gimana korupsi yang nggak tobat? Urusan Allah. Maka para pencuri, orang-orang yang memimpin negara, orang-orang yang memimpin rakyat, lalu dia nipu rakyat, dia korupsi, dia mencuri, ngambil hak rakyat, atau mendolimi rakyat. Meskipun rakyatnya tidak tahu, tapi Allah tahu. Orang itu kata Allah, melalui Rasulnya, haram masuk surga. Sebelum dia bertobat, betul-betul tobat, dan kembalikan semua barang curiannya, dan dipotong tangannya, lalu dia tobat, akui kepada seluruh rakyat, baru diampuni Allah. Jika tidak, nggak bisa. Coba lihat Bulughul Maram. Hadis nomor 1535. 1535. Bismillah, dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Subhanallah. Itu para pejabat, para pemimpin, para menteri, para anggota dewan, para gubernur, presiden, semua pejabat yang memimpin rakyat. Sepanjang dia memimpin pernah nipu rakyat, sekecil apapun, jika dia tidak kembalikan tipuannya itu, dia tidak mau dihukum dengan hukum Allah, sampai akhirat gak selesai urusannya. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi al-jannah. Seorang pemimpin yang telah diserahi tugas oleh Allah memimpin dan dia pengen jadi pemimpin, lalu nipu rakyat yang dipimpin. Rakyatnya boleh jadi tidak tahu. Di saat mati dia pernah nipu rakyat dan tidak pernah penipuannya itu nggak pernah diakuinya. Bahkan hartanya yang ditipunya tadi, yang diambilnya nggak pernah diserahkan. Dan dia nggak pernah mau bertobat. Maka itu tidak pernah dapat ampunan. Haram masuk surga. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah, maka mencurikan tangan kita berkata nanti di hadapan Allah. Nggak bisa ngelak atas apa yang kita curi. Demikian, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawaban lengkapnya Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait dan cukup panjang, saya coba baca Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon pencerahannya terkait merokok. Karena ada anggota keluarga saya, ada yang masih merokok, baik yang terang-terangan dan juga sembunyi-sembunyi. Ada yang beralasan bahwa merokok bisa mengurangi stres. Padahal sudah jelas-jelas merokok itu merusak tubuhnya. Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, kita dengar merokok itu haram. Lalu bagaimana dengan tipe rokok modern saat ini Ustadz? Apakah berbeda atau sama saja? Tentang merokok. Setiap orang merokok pasti pakai tangannya. Nggak mungkin tangan orang yang ngerokokin. Secara umum, satu ayat mengatakan,
Tidak boleh seorang hamba menjatuhkan dirinya ke dalam suatu kebinasaan. Setiap ada iklan rokok, pasti mengatakan rokok membunuhmu. Berarti membinasakan. Pelan-pelan membunuhmu. Semua ahli mengatakan rokok itu buruk. Rokok mencelakakanmu. Rokok itu nggak ada baiknya. Maka iklannya, dulu iklannya merokok bisa merubah ini, jadi impotensi, jadi kanker, nggak baik untuk wanita hamil, macam-macam. Sekarang to the point, rokok membunuhmu. Berarti setiap rokok pasti madorotnya lebih besar. Dan tidak ada satupun dokter ahli mengatakan rokok itu baik. Semua mengatakan buruk. Pemilik rokok sekalipun. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang saya pernah dikirimi oleh jamaah, pernyataan tulus dari pemilik Sampurna. Produksi rokok terbesar di muka bumi di negara kita Indonesia. Dia dengan jujur mengatakan gak ada satupun anggota keluarganya yang merokok. Dia pun sama sekali tidak pernah merokok. Dan dia katakan merokok itu buruk. Itu betul-betul dalam wawancara terbuka. Subhanallah. Lalu ditanya, kenapa kau tetap produksi rokok? Diizinkan negara dan peminatnya banyak. Kalau nggak ada peminat, ngapain kita produksi rokok? Subhanallah. Itulah manusia orang kafir. Hanya untung dunia, haram tetap diproduksi. Maka di surat Al-Baqarah ayat 195, coba periksa ayat itu. Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah apa yang kamu miliki di jalan Allah, semampu kamu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam suatu kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Seluruh ulama dan seluruh negara dan seluruh pendapat orang ahli mengatakan rokok itu buruk. Makanya coba di gedung-gedung boleh ngerokok? Tidak boleh. Dikucilkan di tempat dekat parkiran, di situ banyak asapnya kendaraan, lalu ruangan tersendiri kecil, silakan pada ngerokok. Sekarang orang-orang sudah tidak sembarangan. Kenapa itu ada aturan? Karena memang merokok itu buruk. Jangan kamu jatuhkan dirimu dengan perbuatan tanganmu ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini satu dalil bahwa merokok itu haram. Setiap perbuatan tangan yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan haram. Lalu ada yang mengatakan, enggak bisa ngilangin stres. Subhanallah. Saudaraku seiman, demi Allah, menghilangkan stres itu baca Quran. Menghilangkan stres itu biar hatimu tenang dekat dengan Allah. Menghilangkan stres itu Anda ingat Allah. Ingat Allah. Bukan dengan rokok. Subhanallah. Tapi inilah manusia. Mencari pembenaran. Seakan-akan apa? Benar kok, saya hatinya tenang. Anda nggak bakal pernah tenang. Kecuali Anda hanya tenang sesaat saat ngerokok. Tapi penyakit terus merasuk. Maka nggak ada dokter mengatakan rokok itu baik. Ustadz, ada ulama di Indonesia yang mengatakan rokok itu halal. Terserah Anda. Ada ustadz yang sambil ceramah ngerokok. Terserah Anda. Nanti demi Allah, tangan si ulama itu tanggung jawab di hadapan Allah. Mulutnya tanggung jawab di hadapan Allah. Wahai saudara sekalian, demi Allah ngerokok nggak pernah membuat tenang. Nggak pernah yang namanya rokok membuat tenang. Tenangnya hati itu ingat Allah. Masa rokok bisa menenangkan? Coba lihat surat 13. Ayatnya, ayat yang ke-28. Gimana cara hati-hati kita bisa tenang? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, yang hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram, enggak stres hatinya, tenang tentram. Karena ingat Allah. Baca Quran, berzikir, ibadahnya dijaga, yang dilarang Allah tinggalkan. Kan tadi rokok itu buruk, kata Allah jangan kamu berbuat dengan tanganmu, tinggalkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah kamu pengen hatimu tenang, nggak ada stres, ingat Allah.
Jadi pelaku rokok mengatakan, saya dengan rokok tenang, pendusta. Demi Allah saya berani katakan dusta. Karena Allah katakan tenang itu dengan mengingat Allah. Orang rokok nggak bakal ingat Allah. Coba lihat kebanyakan orang rokok, tangan kiri. Kenapa banyakan nggak tangan kanan? Malu karena tangan kanan itu untuk kebaikan. Ada orang rokok, pernah nggak ibu dengar, bapak dengar orang rokok mau ngerokok baca bismillah? Malu, nggak pernah ada. Padahal kata Rasul, setiap perbuatan baik awali dengan bismillah. Nggak ada orang rokok, bismillah. Nggak ada. Malu orang itu. Karena tahu itu buruk. Orang rokok biasanya bersatu dengan keburukan. Ada nggak orang ngemil di WC? Nggak ada. Orang rokok di WC banyak. Intinya nggak ada yang baik. Silahkan para ustadz, para ulama, para kiai di Indonesia telah mengatakan itu halal. Silahkan. Bahkan betapa banyak ustadz kiai di Indonesia yang seperti itu, sambil merokok sambil itu. Terang-terangan, siapa bilang haram? Halal, nikmat. Terserah Anda, perbuatan Anda dimintai tanggung jawab. Yang jelas MUI di Indonesia sudah mengatakan rokok haram. Silahkan lihat fatwanya. Nggak percaya? Nggak ada masalah. Kedua, Ustadz, kalau ngerokok itu ngerokok modern. Saya nggak tahu yang dimaksud ngerokok modern itu kayak apa. Mohon bisa dijelaskan. Saya nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu. Memang ada merokok modern. Saya sendiri tidak merokok, Pak Ustadz. Jadi saya tidak tahu sebenarnya merokok modern itu apa. Mungkin kayak apa sih yang elektronik itu, Ustadz? Oh, elektronik. Oh, maaf. Saya pernah menyaksikan gitu, ada orang megang kayak korek api. Vaping. Terus ditiup gitu ya. Apa disedot terus keluar asap. Dan megang korek api. Namanya tuh vaping, Pak Ustadz. Intinya gini aja deh. Coba tanya, kandungannya itu baik apa enggak? Kandungannya baik apa enggak? Kalau kandungannya baik, monggo. Tapi kalau kandungannya buruk, semua yang buruk diharamkan oleh Allah melalui Rasul. Jika Anda ingin mendapat rahmat Allah, ikuti kata Rasul. Monggo buka surat 7. Agak sedikit panjang suratnya di surat 7 ini. Ayat 157. Silakan Anda simak baik-baik. Jika Anda ingin mendapat rahmat Allah, jika Anda ingin dinilai sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Siapa orang yang beriman kepada ayat Allah? Kalau merujuk ke ayat yang paling ujung di ayat 56-nya, 156-nya dikatakan, apa itu? Fa'sa'aktubuha lilladzina yattaqun. Karunia Allah, rahmat Allah, aku tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun, yang menunaikan zakat dan senantiasa beriman kepada ayat kami. Apa ciri orang yang imannya benar kepada ayat Allah? Perhatikan 157-nya. Ini agak panjang ini. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang namanya sudah tertulis di kitab Taurat, di kitab Injil, di Taurat wal Injil. Sudah tertulis nama Nabi Muhammad. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi Muhammad menyuruh mereka berbuat baik. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka berbuat mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimut khaba'is, Rasul mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Maaf, silakan tanya kepada ahlinya. Rokok baik atau buruk? Seluruh ahli mengatakan buruk. Dokter ahli yang merokok sekalipun mengatakan buruk. Cuman segelintir orang yang hobi merokok mengatakan rokok baik. Silahkan Anda merokok, demi Allah. Mulut Anda nanti menjadi saksi. Kedua tangan Anda yang memegang rokok menjadi saksi. Jempol Anda yang menyalakan korek api kelak akan menjadi saksi. Silahkan Anda bertanggung jawab di hadapan Allah nanti di akhirat. Saya berdoa, semoga para jamaah, keluarganya dijauhkan dari perbuatan merokok. Karena demi Allah, nggak ada gunanya merokok. Yang ada hawa nafsu. Apapun alasannya, yang jelas telah sepakat ulama di seluruh dunia ini, jumhur, rokok adalah haram. Jelas-jelas rokok sudah difatwakan haram. Seluruh dunia MUI-nya mengatakan rokok haram. Eropa yang paling menentang pun sudah anti rokok. Demikian, wallahu a'lam. Jadi bagi yang merokok, monggo silakan. Anda tanggung jawab di hadapan Allah.
Silakan nanti pertanggungjawabkan sendiri. Pak Ustadz, tadi ada jamaah yang menuliskan vape namanya Pak Ustadz, rokok Vape ya. elektronik. Ya, saya kurang Baiklah, tahu intinya detailnya apapun seperti apa namanya, itu. silakan. Jangan dilihat modelnya, tapi Ya, dilihat kandungannya. kandungannya, ya. Ya, kalau kandungannya buruk, ya tetap buruk. Mau jangan modern kayak apapun. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jika pada tubuh kita ada tato di masa lampau yang kita lakukan, saat ini sudah bertaubat, tetapi sangat sulit dan mahal sekali untuk bisa menghilangkan tato tersebut. Bagaimana, Ustaz? Yang jelas, saudara sekalian, kita harus yakini dulu, tato itu haram. Tapi Ustadz, saya sudah sadar bahwa tato itu haram. Cuman sekarang saya sudah bertobat untuk menghilangkan tato, susah Ustadz. Kalau untuk menghilangkan tato, betapa menyakitkan. Biayanya juga besar, harus dengan laser. Itu pun nggak total hilang Ustadz. Bagaimana ini? Sepanjang Anda bertobat, lalu memperbaiki diri, dan menyesali semua perbuatan yang lalu, semoga Allah ampuni sebanyak apapun dosa Anda. Sepanjang Anda mau bertobat, jangan putus asa. Coba lihat ayatnya, surah 39 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Israf terhadap diri-diri mereka sendiri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sepanjang kamu mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu itu semuanya. Allah ampuni dosa semuanya, tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha pengampun. Allah itu adalah zat yang maha penyayang. Tolong kepada siapapun kita. Alhamdulillah yang sudah bertobat tadi. Semoga Allah menerima tobatnya. Tapi yang harus kita ketahui adalah tato hukumnya haram. Tato hukumnya haram. Maka Rasul melarang orang mentato dan melarang orang membuat tato. Tato itu kalau bahasa kitanya itu mencap ya di tubuh ya. Ada beberapa hadis yang melarang itu. Coba Ukhti lihat Sahih Muslim nomor 1996. Bismillah. Memukul dan mentato muka. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW melarang memukul dan membuat cap atau menggambari dengan besi panas atau dengan tato pada muka. Jadi apapun. Apakah hanya di wajah? Tidak, termasuk di seluruh tubuh. Intinya, mentato berarti menggambar. Kalau dulu itu dengan cap besi panas, sekarang itu apa? Ada teknologi, tapi itu pun kelihatannya menyakitkan. Intinya, tato haram. Baik itu yang mentato, yang meminta ditato, semuanya itu haram. Uti lihat 2003. Hadis 2003. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, bahwasannya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung, dan mengutuk pembuat tato dan yang meminta ditato. Jadi pembuat tatonya dikutuk, haram. Yang minta ditato berarti yang bertato haram. Pahami ini, tolong saudara sekalian, karena zaman modern, tato sudah dikatakan seni tubuh. Betapa banyak umat Islam mentato, padahal haram. Termasuk wahai para wanita yang mencukur alis, lalu ditato alisnya, haram.
Ini alis dari Allah. Nikmati, jangan dirubah-rubah. Demikian kepada pelaku tato yang telah bertobat, semoga Allah ampuni. Dan jangan pernah mengulangi lagi. Dan ingatkan kepada anak keturunan, kepada keluarga, jangan pernah memtato. Karena itu perbuatan dosa dan haram. Semoga tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Berikutnya ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz. 2 pertanyaan terkait. Saya coba gabungkan. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, apakah betul kita tidak boleh untuk melakukan operasi plastik? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, apakah betul kita tidak boleh menggunakan gigi palsu atau memasang gigi palsu dan harus mencabut gigi palsu tersebut sebelum dikafani? Baik. Sesuatu yang fungsional dengan sesuatu yang merubah bentuk tubuh ciptaan Allah itu berbeda. Maaf, ada orang yang bibirnya sumbing. Supaya nggak sumbing, supaya bicaranya agak lebih baik, lalu dioperasi, diambil dari salah satu daging, di bagian bokong, di bagian paha, atau dimanapun, lalu ditambal dan jadilah agak lumayan normal. Maka ini fungsional, nggak ada estetisnya. Ada orang pengen punya hidung mancung, hidungnya seperti ini, lalu dioperasi plastik jadi mancung, merubah ciptaan Allah. Ada orang punya wajah hitam, dioperasi supaya wajahnya putih, merubah ciptaan Allah. Ada orang, maaf, payudaranya pengen diperbesar, dioperasi plastik payudara, merubah ciptaan Allah. Maka setiap operasi yang tujuannya merubah ciptaan Allah, telah sepakat seluruh ulama haram. Karena ini milik Allah, gak boleh kita rubah-rubah. Tetapi sesuatu yang fungsional, ada orang punya minus, lalu dioperasi apa namanya tuh yang disayat korneanya. Halal, fungsional. Fungsional, halal. Ada orang kemudian giginya kurang baik, kemudian dicopot giginya, lalu dipasang gigi palsu, ditanam. Halal, fungsional. Ada orang punya gigi kurang rata, lalu dipasang apa namanya ring atau bagel. Halal, fungsional. Sepanjang bukan untuk estetis, pamer. Maaf, dahulu bagel itu hanya orang-orang yang punya masalah di gigi dipasang. Dan kalau orang punya pakai bagel, itu kalau ngomong ditutup, malu dia, giginya tanda kurang sempurna. Zaman sekarang orang pakai bagel, gigi gak punya masalah. Bagel harganya ada yang pakai ratusan juta. Karena ada yang dipasang belian dan seterusnya. Estetik, pamer gigi, pamer bagel. Allah Maha tahu niatnya apa. Bagelnya tidak haram, tapi niatnya haram. Maka telah sepakat ulama, seluruh bentuk operasi plastik di dalam tubuh, berarti merubah ciptaan Allah, Allah tidak ridho. Karena Allah yang menciptakan kita, terserah Allah kayak apa bentuknya. Gak boleh dirubah bentuknya. Kecuali tadi, fungsional. Kalau tidak fungsional, tidak boleh. Ada orang kebakaran, mukanya rusak, dioperasi plastik, agar mukanya tidak rusak. Fungsional, gak masalah. Tapi orang mukanya udah seperti ini, dioperasi plastik, biar kelihatan lebih cakep, biar bibirnya kelihatan lebih seksi, biar hidungnya lebih mancung, biar semua itu tanggung jawab di hadapan Allah, karena dia telah mencela ciptaan Allah. Lihat surat Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk rupamu, membentuk tubuhmu ketika masih dalam rahim. Kaifa yasha. Bagaimana apa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Mau kayak apa bentuk rupamu, mau kayak apa bentuk tubuhmu, kayak apa warna kulitmu, itu milik Allah, terserah Allah. La ilaha illahu al-azizul hakim. Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana, dan tidak ada ilah kecuali Allah. Jangan Anda rubah ciptaan Allah. Terserah Allah. Orang yang merubah ciptaan Allah berarti nggak setuju dengan ciptaan Allah. Padahal Allah tidak melihat wajah kita, rupa kita, tubuh kita. Yang dilihat adalah amal ibadah kita dan keikhlasan hati kita. Ukti, silakan buka Sahih Muslim 2194. Sahih Muslim 2194.
Bismillah yang dinilai ialah hati dan amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Subhanallah. Bilal bin Rabah, seorang budak laki-laki yang dimerdekakan, yang tubuhnya hitam legam. Sampai tidak ada riwayat bahwa Bilal bin Rabah menikah. Karena nggak ada wanita yang jatuh cinta. Apakah kemudian Bilal bin Rabah terhalang dari surga? Allah nggak lihat itu, saudaraku sekalian. Ada seorang wanita budak berkulit hitam yang terkena penyakit ayan. Dia tidak malu dengan kulitnya, tapi dia malu ketika auratnya tersingkap. Apakah terhalang masuk surga gara-gara tubuhnya yang tidak sempurna? Zaman sekarang betapa banyak manusia lebih mementingkan rupa, wajah, tubuh yang dirubah-rubah dari ciptaan Allah. Lihat hadis ini, wahai saudaraku sekalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kamu. Mau kayak apa wajahmu, mau dioperasi plastik kayak apa kerennya, gantengnya, mancungnya. Demi Allah nggak dilihat oleh Allah. Wa amwalukum, hartamu melimpah ruah kayak apa nggak dilihat oleh Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah keikhlasan hatimu yang akan dilihat. Wa amalikum, amal-amalmu yang dilihat. Bukan apa tampilan rupamu. Jadi sepakat para ulama, haram operasi plastik. Silahkan Anda yang mau operasi plastik. Terserah Anda. Semua perbuatanmu diminta tanggung jawab. Bagian mana yang akan dioperasi plastik, maka akan ditanya oleh Allah. Adapun gigi tadi fungsional. Apakah sebelum mati harus dicabut? Tidak, biarkan saja. Asal giginya normal seperti gigi. Tapi kalau ada orang gigi ditaruh emas giginya, ada mutia, ada penghiasan di giginya, yaitu tentu saja mubah sesuatu yang nanti ditanya Allah, ngapain ada gigi-gigi dibagus-bagusin? Padahal fungsi gigi cuma buat ngunyah. Ngapain mahal-mahal sampai ratusan juta bahkan mungkin miliar hanya untuk keindahan gigi? Ditanya oleh Allah nanti, giginya akan bicara di hadapan Allah. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan terkait, Pak Ustadz, terkait dengan lisan, jadi saya gabungkan. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, bagaimana agar perbuatan dan lisan kita selalu baik kepada sesama orang? Dan bagaimana menasehati keluarga yang lisannya suka kasar? Apakah cukup mendoakan, Ustadz? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, bagaimana jika orang tua kami sendiri lisannya tidak selalunya baik? Kami seringkali diam karena berusaha tidak membela diri, tetapi terkadang terbawa emosi, sehingga kita berusaha membela diri dengan menjawab perkataan yang tidak baik dengan sedikit terpancing emosi. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Manusia diperintah oleh Allah, bukan cuma umat Nabi Muhammad, termasuk umat-umat sebelumnya, Bani Israel. Setiap berbicara dengan manusia diperintahkan qaulan karimah. Berkata dengan manusia dengan cara yang baik, kata-kata yang baik, yang mulia. Nggak boleh dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Apalagi orang tua kepada anak-anak. Allah melarang itu, saudara sekalian. Coba lihat, kita buka Al-Baqarah. Surat 2 ayat 83. Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Tolong garis bawahi itu. Hendaklah kamu berbicara kepada manusia dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang baik. Ingat, tadi sudah saya sebutkan di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1549, 1548-nya. Allah akan benci kepada orang yang lisannya kotor. Bukan orang beriman yang lisannya kotor. Siapa yang biasa lisannya kotor, nggak menjaga diri, tadi disebutkan pula 1560-nya, nggak dapat syafaat, nggak bisa memberi syafaat. Mulutnya dikunci, nggak boleh menjadi saksi. Maka bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa menjaga diri? Ikuti aturan Allah. Takutlah kepada Allah, jaga. Dan memang Allah yang melarang kita berkata-kata tidak baik.
Kata kritik itu harus benar. Benar itu mencakup kejujuran, mencakup etika, nggak boleh kasar, harus dengan lembut. Yang Allah perintahkan tadi, qulu linnasi husna. Allah perintahkan itu. Coba buka surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Jujur. Kalau kamu ngomong yang nggak benar, omongannya kasar, menghina, mencela, menghardik, mending diem. Apalagi kalau mulut suka menyakiti tetangga. Kalau mulut ketika menerima tamu, mulutnya nggak baik. Nggak menghormati tamu. Mending kamu diem. Silakan Ukhti bisa buka hadis nomor 39 Sahih Muslim dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai. Kalau kita lihat hadis sebelumnya dari sahabat Abu Hurairah. Coba silakan baca yang nomor 39. Baik, bismillah. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang iman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini dia. Ini pilihan. Jaga lisan. Coba ikuti aturan Allah. Takutlah kepada Allah. Dan inilah pesan Nabi. Anda tidak beriman pada hari akhir. Tidak beriman pada Allah. Jika Anda gak jaga mulut. Karena pesannya begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Apabila kamu benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, jangan suka menyakiti tetangga. Bukankah menyakiti tetangga sering dari lisan? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Bukan memuliakan tamu paling mudah diawali dengan lisan? Maka yang punya iman, falyakul khairat aw liyasmut. Berkata benar atau diam. Daripada Anda ngomong tidak baik, mending diam. Ini dia rumusnya. Gimana caranya? Diamlah dan takutlah sama Allah. Orang yang senantiasa takut sama Allah, pasti hati-hati. Gak mungkin akan sembarang berkata. Semoga kita mampu menjaga diri. Pertanyaan kedua. Orang tua kami Ustadz, kata-katanya tidak baik. Gimana cara kami menasehati? Diam, doakan saja atau nasihati? Kadang-kadang kita nasihati, terpancing emosi jadi marah. Gak boleh. Orang tua berkata kotor, kasar, urusannya dia. Kita doakan, kita nasihati dengan baik. Tapi nggak boleh ada terpancing. Karena kayak apapun orang tua nggak boleh dibalas kata-katanya dengan kata-kata kasar. Tidak boleh seorang anak berkata kasar kepada orang tua. Meskipun orang tuanya kata-katanya kasar. Urusan orang tua, doakan. Kalau toh mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi jangan membalas dengan kasar. Nggak boleh, haram. Coba kita lihat surat 17 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Hendaklah Allah telah mewajibkan kepada kamu jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah dan kamu diperintah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu urfin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nih, khusus Anda hai anak kepada orang tua. Mau orang tua ngomongnya kasar kayak apa, jahat kayak apa, kamu nggak boleh dengan emosi. Kamu harus berkata dengan perkataan yang baik. Urusan orang tua jangan dibalas dengan itu. Betul, tadi kadang-kadang anak suka nggak tahan. Bahkan Allah perintahkan apa di ayat 24-nya? Wahfidh lahuma janaha dzulli minar rahmah. Hendaklah kamu mempergauli, yaitu rendahkan dirimu terhadap orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dengan kata-kata mulia, doakan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati orang tuaku. Ya Allah, sebagaimana mereka telah merawat aku sejak kecil. Ya Allah, rubahlah lisannya. Ya Allah, semoga engkau balikan kepada ketaatan. Ya Allah, jaga lisan orang tuaku. Ya Allah, mending Anda mengeluh, mengadu sama Allah, menangis sama Allah, doa, minta supaya orang tua dirubah. Allah yang nanti merubah. Orang tua tetap kasar, bukan tanggung jawab Anda, dan nggak boleh kita terpancing. Allah hanya perintah satu,
berkata dengan kata-kata yang mulia. Hanya itu. Kalau Anda terpancing kasar, Anda ikut berdosa. Dosanya double. Ngomong kasar Anda double, Anda kasar sama orang tua, dosa. Jadi dosanya dua. Ngomong kasarnya Anda dosa, sama orang tuanya ngomong kasar, dosa yang double tadi. Berhati-hatilah, bersabarlah, bersabarlah. Tetap kita lebih baik diam dan mendoakan. Kalau kamu mau menasehati, nasihat dengan cara yang mulia. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menasehati dengan cara yang hak dan dengan penuh kesabaran. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan yang hampir sama Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, apakah betul mendengar musik itu haram? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, kita sering mendengar lantunan musik Islami yang disenandungkan dan termasuk di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Apakah ini baik untuk didengar, Ustadz? Mangga, Pak Ustadz. Saya merujuk kepada dalil seluruh ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Semua ulama empat ini silakan buka di kitab beliau semuanya. Semua ulama empat ini mengatakan musik haram. Karena musik itu laghwi, perkataan sia-sia. Allah perintahkan, orang yang beriman itu anil laghwi mu'ridun. Perkataan sia-sia itu harus ditinggalkan. Laghwi di situ termasuk nyanyian-nyanyian. Kalau musik, pasti ada nyanyiannya kan? Nggak mungkin musik sendirian. Adanya orang bermusik, pasti kan ada nyanyian. Ada musik, hanya musik saja. Instrumen Ustadz yang seperti itu, termasuk itu pendukung daripada musik. Karena Rasul hanya membolehkan apa? Rebana dan sejenisnya. Itu pun bukan untuk dilakukan tiap hari. Hanya di hari-hari raya, Idul Fitr, Idul Adha, di hari-hari ketika ada perayaan, baru diperbolehkan. Silakan, ketika ada walimah, silakan. Tapi hanya itu, tidak dengan nyanyian-nyanyian yang lainnya. Di surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat ke-1 dikatakan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Ayat ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang terhadap laghwun. Laghwun itu adalah perkataan yang tidak baik, perkataan sia-sia, maka dia tinggalkan. Dia tidak mau mengikuti perkataan-perkataan yang tidak berguna. Laghwun telah sepakat ulama tadi, musik itu laghwun. Itu adalah nyanyian-nyanyian, itu laghwun. Satu-satunya ulama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan musik itu halal, nyanyian itu halal, namanya Ibnu Hazm. Dan beliau hidup kira-kira setelah Imam Asy-Syafi'i wafat 300 tahun berikutnya. Baru mengatakan musik halal, nyanyian halal. Tapi ulama empat semua haram. Saya cenderung kepada haram. Dan saya tidak pernah bermusik dan bernyanyi dan seterusnya. Ustaz, pertanyaan kedua, gimana kalau musik-musik itu Islami? Di mana ada musik Islami? Dalilnya mana ada, Ustaz? Setiap musik melalaikan. Tapi Ustaz, ada nyanyian yang Islami, yang lagu-lagu katanya lagu Islami, nasyid, sehingga menenangkan hati. Silakan. Menenangkan hati bukan dengan musik. Demi Allah, bukan dengan nyanyian. Dengan Quran. Saya sudah tunjukkan tadi dalilnya. Anda pengen tenang hatinya, Quran. Surat 13 ayat 28 tadi. Saya tambahkan, surat 39 ayat 23. Anda ingin tenang hati Anda, ingin tenang tubuh Anda, tidak stres, Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu jelas sekali. Kamu ingin tenang, hatimu tenang, kulitmu tenang, tubuhmu tenang dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, baca Quran, berzikir pada Allah, bukan dengerin musik. Ustaz, gimana Quran yang dinyanyi-nyanyikan, yang dilagukan, yang dimusik dengan iringan musik? Nggak pernah ada di zaman Rasul begitu. Pantaskah firman Allah dengan iringan itu?
Apakah pantas Quran dilagu-lagukan? Sedangkan Quran firman Allah yang hak, yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Tapi kalau membaca dengan suara indah berbeda dengan melagukan. Kalau melagukan, dijadikan lagu-lagu diiringi dengan musik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya meyakini itu semua tidak boleh. Adapun sebagian ulama yang menyatakan halal, boleh, monggo silakan. Tiap kita tanggung jawab di hadapan Allah. Silakan, nggak perlu kita bertentangan, nggak perlu kita kemudian ribut, nggak perlu kita saling bermusuhan dan saling merasa benar. Sudahlah, kita resapi sajalah. Semua mulut kita yang mengucapkan nyanyian, apapun, ikutin gelengan, geleng-geleng kepala, tarian, kan semua dimintai tanggung jawab oleh Allah. Daripada Anda berbuat yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, kenapa kita lebih baik baca Quran? Kenapa tidak mendengarkan dalil-dalil? Kenapa tidak mendengarkan lantunan Quran yang indah dengan menerjemahkannya? Kenapa tidak begitu? Malah dengan musik-musik, lagu-lagu yang Quran dinyanyikan sebagai lagu. Pantaskah firman Allah diperlakukan demikian? Solawat dilakukan pula dengan iringan musik. Pantaskah kita sedang solawat mendoakan Rasul kepada Allah diperlakukan demikian? Ini baru muncul akhir-akhir ini, saudara sekalian. Dan memang banyak yang mendukung di kalangan ulama di negara kita. Monggo silakan. Intinya, perbuatan tubuh Anda dimintai tanggung jawab masing-masing. Lebih baik kita berhati-hati. Kenapa? Coba ukti lihat kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1521. Apa salah satu ciri orang yang baik Islamnya? Bismillah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, termasuk baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Sudahlah, ya nggak ada gunanya, tinggalin aja kok. Aman, enak, subhanallah. Demi Allah, coba bapak-bapak, ibu-ibu yang tadinya cinta musik dan nyanyian-nyanyian, mulai tinggalan. Nikmat ini hati. Anda lebih tenang hidupnya, karena selalu ingat Allah, zikrullah, baca Quran. Lebih bagus mana sih nyanyi dengan baca Quran? Lebih bagus mana sih mendengarkan nyanyian-nyanyian dari lagu-lagu Qurani katanya? Sudah dengerin ada, mendingan dengarkan nasihat-nasihat yang baik. Maka di sini Rasul katakan, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari bagusnya keislaman dan keimanan seseorang, kalau ada sesuatu yang nggak ada faedah untuk akhiratnya, dia tinggalin. Apalagi semacam tadi, musik, nyanyian, yang ada pertentangan, yang boleh jadi nanti jatuh kepada haram. Ninggalkan pasti selamat, Anda berbuat, ada resiko nanti tanggung jawab di akhirat. Mana yang Anda akan berbuat? Yang pasti selamat atau yang ada resiko? Silakan Anda meresapi, dan silakan Anda berbuat. Tiap kita bertanggung jawab masing-masing. Wallahu a'lam. Yang sepakat dengan saya, sepaham dengan saya, amalkan. Yang nggak sepaham dengan saya, monggo jauhkan apa yang saya katakan. Berbuatlah masing-masing. Allah bukan katalah berfirman tadi, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Tapi Allah tahu apa yang kamu berbuat, dan tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah di yaumil akhir. Ingat, seluruh anggota tubuh kita bersaksi di hadapan Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Pak Ustadz, di pertanyaan-pertanyaan terkait tema hari ini sudah selesai, tapi ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz terkait bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ada beberapa pertanyaan bahwa ada ibadah-ibadah di bulan Rajab yang puasanya harus beberapa hari di awal, di tengah, dan di akhir itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya dan juga saran dari Pak Ustadz untuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban menghadapi bulan Ramadan, ibadah terbaik yang harus kita lakukan. Mangga Pak Ustadz. Hari ini sebentar lagi masuk 29 Rajab. Hari ini 29 Rajab, pas maghrib. Hari Senin 29 Rajab. Selasa 30 Rajab. Rabu sudah 1 Sya'ban. Adakah dalil-dalil tertentu? Wallahualam, saya tidak pernah mendapatkan dalil tertentu. Adapun banyak hadis yang beredar di medsos, itu kebanyakan hadis palsu, maudhu, hadis mungkar, hadis dhaif jiddan. Roja puasa di tengah, di awal, di akhir. Mana dalilnya? Sya'ban nanti, di nisfu Sya'ban harus ada ibadah begini, begini, begini. Pas di malamnya, di Jumat pertamanya harus begini. Puasanya harus begini. Mana dalilnya? Saudara sekalian,
Jangan kita berbuat sesuatu amalan tanpa dalil. Sebab kita ini umatnya Rasul, umat yang telah disampaikan oleh Allah, ada dalil yang wajib diikuti, ada syariat yang wajib diikuti. Maka ibadah di bulan Sya'ban sama saja dengan di bulan lain. Hanya memang ada hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak saum di bulan Sya'ban, yakni saum sunnah. Senin Kemisnya jangan tinggali, Ayamul Bidnya jangan ditinggali. Itulah yang tidak pernah Rasul tinggalkan. Adapun puasa khusus di hari ini, tengah-tengah, awal, pertengahan, dan akhir, saya tidak pernah menemukan dalilnya. Apa ibadahnya? Sama, nggak ada kekhususan. Sama saja. Nanti ibadah yang khusus itu adalah di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah. Itu ada dalil-dalil khusus yang memang mengkhususkan di bulan itu, dalilnya ada, ibadahnya ditingkatkan lebih baik lagi dan seterusnya. Tapi Rajab nggak ada dalil yang sahih ibadah tertentu. Sya'ban nggak ada dalil yang sahih ibadah tertentu. Kecuali tadi, perbanyak saum sunnah. Saum sunnah itu yang sudah ditetapkan. Nggak boleh kemudian saya sunnah seenaknya, tidak bisa. Bukankah Rasul hanya mengatakan tiap bulan saum sunnah itu Senin Kemis? Lalu tengah bulan? Hanya itu. Itulah sunnah yang sesuai dengan dalil. Selain dalil itu nggak ada keterangannya. Maka kita nggak usah berbuat. Kalau gitu nisfu Sa'ban ada dong Ustaz. Ada pertengahan Sa'ban. Tapi bukan cuma 1, 3, 13, 14, 15. Kebanyakan orang merayakan nisfu Sa'ban hanya di malam ke-15. Pada sholat maghrib, sholat sekian rakaat, 10 rakaat. Setelah itu baca Yasin, baca tahlil ini. Lalu dikatakan nisfu Sa'ban. Siapa yang menghidupkan nisfu Sa'ban, maka dapat ampunan 80 tahun. Maka dapat pahala seperti 80 tahun ibadah sepanjang tahun. Ya silahkan, semuanya itu adalah hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang tidak ada dalilnya. Maka silahkan Anda berbuat, tapi Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Sudahlah, intinya tidak ada ibadah apapun. Kecuali, mari kalau kita mempertahankan. Dari sekarang, kita saum silahkan. Yang sunnah biasanya ditinggalkan, tolong mulai jaga baik-baik. Senin Kemis jangan tinggalkan. Ayamul Bid jangan tinggalkan. Sholat malam yang biasa meninggalkan, tolong jangan tinggalkan. Sholat-sholat sunnah, tolong pertahankan. Insya Allah ini bagian kita untuk melatih diri, untuk menjaga diri. Kelak semoga pas di bulan Ramadan, kita sudah terbiasa. Sehingga kita insya Allah mampu beribadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya cukup Pak Irfan, qadarullah sudah mendekati waktu maghrib. Semoga apa yang kita uraikan membawa manfaat kita, menjadi kebaikan bagi kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan, kebenaran hanya dari Allah dan Rasul. Sedangkan saya, manusia yang penuh kekhilafan, penuh kekurangan, yang tentu saja banyak salahnya dan banyak kekurangannya. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni saya. Dan kita semua manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah mengampuni dan kesalahan dosa-dosa kita semuanya. Adapun pendapat saya yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yakin dengan dalil yang ada, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, monggo amalkan. Yang tidak mau mengamalkan, mencari dengan ketetapan yang lain, monggo amalkan. Intinya, seluruh anggota tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan mengira bahwa kita lepas dari tanggung jawab. Semua kedipan mata, telinga kita, ucapan lisan, ciuman kita, tangan kita berbuat. Bukankah semua akan dipertanggungjawabkan? Maka berhati-hatilah. Wallahu a'lam. Demikian, mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.